Selamat malam pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Anda kembali menyaksikan Ragam. Ragam kali ini menyuguhkan rangkaian kegiatan Ciayu Maja Kuning Entrepreneur Festival 2022 yang merupakan agenda tahunan Bank Indonesia Cirebon. Bahkan sudah memasuki 7 tahun. Penasaran? Berikut liputannya. Upaya Bank Indonesia BI Cirebon dalam membantu usaha mikro kecil dan menengah UMKM melebarkan sayap usahanya terus berlanjut. Beragam kegiatan digelar sebagai bentuk dukungan bangkitnya ekonomi melalui sektor UMKM. Salah satunya yang rutin digelar BI Cirebon ialah Ciayu Maja Kuning Entrepreneur Festival CEF. Tahun ini, CEF mengedepankan kampanye Green Lifestyle in Digital Era. Isu ekonomi hijau diangkat BI Cirebon sebagai bentuk dukungan pemulihan ekonomi berkelanjutan pada era digital. Grage Mall dipilih sebagai tempat berlangsungnya CEF 2022 selama 3 hari, mulai dari Jumat 28 Oktober hingga Minggu 30 Oktober 2022. Beragam acara digelar mulai dari pameran UMKM, gaya hidup atau lifestyle, live music, fashion, kerajinan, dan webinar wirausaha. Dalam agenda pembukaan CEF 2022 dihadiri sejumlah kalangan, diantaranya anggota Komisi 11 DPR RI, Deputi Kepala BI Provinsi Jawa Barat, Wakil Wali Kota Cirebon, hingga Wakil CEO Grage Group, Pamuna Setiawan Budiman. Kita akan bersama-sama nanti membuka acara Ciayu Maja Kuning Entrepreneur Festival 2022. Bersiap? Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita hitung bersama. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu sekalian, perekonomian Ciayu Maja Kuning berkontribusi sekitar 9,78% terhadap perekonomian Jawa Barat. Sejalan dengan tagline CEF pada tahun ini, yaitu Green Lifestyle in Digital Era, seluruh UMKM binaan dan mitra kantor perwakilan Bank Indonesia Cirebon diarahkan pada digitalisasi produk-produk. Salah satu program strategis yang diusung ialah onboarding yang menjembatani UMKM dengan marketplace digital. Salah satu yang melalui marketplace lokal yaitu pasarmu.id yang telah juga menjadi mitra strategis kantor perwakilan Bank Indonesia Cirebon
dalam menjual produk-produk UMKM se-Ciayu Majakuning. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita semua dapat dipertemukan dalam kondisi baik, penuh semangat untuk berkontribusi positif bagi perekonomian Jawa Barat dan NKRI yang kita cintai. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkesempatan untuk menghadiri acara yang sangat luar biasa ini, Ciayu Majakuning Entrepreneur Festival tahun 2022. Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan setinggi-tingginya kepada Pak Hestu dan juga jajaran atas keberhasilan perhelatannya pada hari ini yang tentunya akan mengangkat entrepreneur di Ciayu Majakuning dan juga terus menghidupkan optimisme bagi kemajuan perekonomian ke depan. Saya melihat dan mengucapkan terima kasih ke teman-teman keluarga besar BI yang begitu konsen terhadap pembangunan di wilayah Ciayu Majakuning, khususnya UMKM. Dan juga untuk Go Green yang hari ini tentu kita sama-sama mendorong Pak Hestu, walau katanya Cirebon tidak seluas kabupaten, tapi kita juga sama Pak Hestu berkomitmen untuk bagaimana Go Green ini betul-betul disosialisasikan, dan kami juga punya program dengan pemerintah kota. Di sisi utara lihatnya sudah berusaha keras untuk bagaimana penghijauan terutama sampah dan lain-lain. Saya sangat sepakat dan rasanya kalau BI berkontribusi untuk wilayah Ciayu Majakuning ini tentu tidak salah, karena di kota Cirebon sendiri komitmen BI betul-betul tidak saja UMKM Bapak Ibu, di belakang mungkin banyak anak-anaknya dari UMKM yang sudah go internasional, tapi dari sisi pendidikan, komitmen terhadap budaya dan lain sebagainya, BI memang nomor satu. Pada kesempatan ini saya turut mengapresiasi segala upaya yang telah dikerahkan oleh segenap pimpinan dan pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon atas penyelenggaraan CEF ke-7 pada tahun 2022 ini. Penyelenggaraan CEF ini saya yakinkan akan memberi dampak positif yang besar terhadap pengembangan UMKM di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, serta pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Akhir kata, untuk menutup sambutan ini, kami harap semua kegiatan ini dapat dirasakan manfaatnya tidak hanya oleh UMKM di wilayah Ciayu Majakuning, namun juga oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang terkait dengan pemulihan ekonomi maupun dalam peningkatan literasi mengenai ekonomi hijau, sirkular, inklusif, dan juga digital.
Terima kasih pemirsa RCTV, Anda masih menyaksikan Ragam. Dalam kegiatan Ciayu Majakuning Entrepreneur Festival 2022, beragam kegiatan diselenggarakan. Salah satunya keterlibatan UMKM yang diharapkan sebagai ajang promosi UMKM di wilayah Ciayu Majakuning. Kepala BI Cirebon Hestu Wibowo menjelaskan, CIF 2022 merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi di Ciayu Majakuning. Keterlibatan UMKM pada event tersebut diharapkan menjadi ajang promosi, sekaligus pengembangan dan diversifikasi produk yang beragam dari Ciayu Majakuning. UMKM punya peran ganda, di satu sisi sebagai peredam gejolak inflasi pada volatile food, di sisi lain juga menjadi komoditas ekspor untuk beberapa negara tujuan antara lain Jepang, Amerika, dan Malaysia. Dalam Ciayu Entrepreneur Festival 2022, 80 stand UMKM meriahkan CIF 2022. Untuk itu, BI Cirebon mengajak masyarakat untuk membeli produk UMKM yang ada selama pameran. Puluhan stand UMKM tampak meriahkan Ciayu Majakuning Entrepreneur Festival 2022 di Gerage Mall Cirebon. Seluruh stand UMKM itu menjajakan produk unggulannya dari mulai kuliner hingga barang dan jasa dalam kegiatan yang digagas kantor perwakilan KPW Bank Indonesia BI Cirebon tersebut. Pasca pandemi COVID-19 semua sektor terpuruk ya. Bagaimana kita bangkit dan kita pulih dari keterpurukan ekonomi. Salah satu yang kami melihat bahwa salah sektor yang sangat potensi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang baru adalah sektor UMKM. UMKM sudah terbukti, resiliensinya sudah terbukti bahwa UMKM mampu untuk menjadi penggerak atau pendorong pemulihan ekonomi secara nasional ya. Karena memang kontribusinya terhadap PDB dan juga kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja itu sudah terbukti bahwa UMKM ini sangat sangat efektif dalam bagaimana pertumbuhan ekonomi kita mampu bangkit setelah pandemi. Nah, kami di Bank Indonesia dengan kegiatan ini adalah salah satu program kami dan bentuk wujud dan komitmen kami di Wali bahwa kami tetap dari Bank Indonesia tetap mendukung program-program pengembangan UMKM baik di Kota Cirebon maupun di seluruh wilayah kerja di Ciayu Majakuning. Ini salah satu bentuk dan kami akan terus kedepannya akan terus lakukan beberapa program-program pengembangan UMKM ya, dan mudah-mudahan juga ini UMKM bangkit dan UMKM dengan beberapa program mampu naik kelas sehingga mudah-mudahan UMKM ini juga mampu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai salah satu pendorong perekonomian di daerah khususnya di Kota Cirebon dan juga Ciayu Majakuning. Jadi saya mengapresiasi BI, saya sangat bersyukur kegiatan ini salah satu sinergi dengan kami dengan Pemkot bahwasanya karena Pemkot sendiri mungkin ya kekayaan kita, PAD kita tentu dari teman-teman semua. Kalau semua basisnya juga tidak bergerak, tentu kita juga nggak bisa. Jadi ini yang saya sangat mengapresiasi teman BI. Mudah-mudahan kita berusaha keras untuk bangkit. Tentu selama 2 tahun kita begitu berat. Hari ini kelihatannya begitu mulai naik sedikit ya, menggeliat. Saya melihat itu. Kedua, tema kali ini juga sangat menarik.
bagaimana kita berpihak terhadap lingkungan. Dan sepakat ya Pak ya, kami sepakat di Pemkot juga tentunya ini yang menjadi salah satu target kita untuk sesuai dengan arahan dari Provinsi Jawa Barat, dari Pak Presiden juga. Kami tentu sangat memberikan ruang dan juga regulasi-regulasi kami ke arah sana. Saya juga menyenangkan kenapa UMKM nggak bisa masuk ke mall. Cuman kan permasalahannya saya di Gragi itu belum punya kurator. Arti kurator nih dipilih yang mana yang siap untuk masuk mall, kerjasamanya seperti apa. Ya, itu yang nanti kita mesti kaji lagi, bikin perbandingannya seperti apa. Kalau produknya sih saya lihat banyak. Kita akan bekerja sama memberikan kesempatan kepada UMKM untuk masuk ke mall, tapi saya perlu juga pelatihan-pelatihan buat UMKM tersebut. Memang kita ke depannya juga mengantisipasi itu, suka nggak suka, mau nggak mau juga teknologi ikut andil ya. Jadi karena kalau hiburan atau lifestyle itu nggak bisa digantikan. Jadi kita juga mau ngubah mall itu nanti menjadi lifestyle atau buat hiburan untuk makan. Diharapkan CEF 2022 menjadi panggung bagi UMKM untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Ciayu Majakuning Entrepreneur Festival yang digelar selama 3 hari digelar sejumlah talk show tentang perkembangan UMKM dan digitalisasi keuangan. Selain itu, UMKM juga diharapkan dapat mulai melakukan green economy lewat penghematan penggunaan bahan-bahan yang menggunakan kertas. Konsep green economy mengurangi resiko lingkungan secara signifikan menjadi salah satu pembahasan dalam talk show yang digelar di Ciayu Majakuning Entrepreneur Festival yang berlangsung selama 3 hari. Melalui talk show itu diharapkan para UMKM mulai diedukasikan konsep green economy yang ramah terhadap lingkungan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Hesu Wibowo mengatakan selama kegiatan Ciayu Majakuning Entrepreneur Festival, beberapa talk show dan workshop terkait perkembangan UMKM dan digitalisasi serta green economy mulai diedukasikan pada UMKM. Meskipun masih awal, namun diharapkan melalui edukasi ini UMKM sudah bisa dikenalkan tentang green economy, mulai dari sisi produksi pemasaran yang harus peduli pada lingkungan. Selain itu, sejumlah workshop tentang sistem pembayaran non-tunai menggunakan QRIS juga diharapkan bisa diterapkan oleh UMKM.
ada beberapa kegiatan talk show dan juga workshop dari beberapa topik terkait dengan pengembangan UMKM dan juga digitalisasi, dan juga beberapa talk show terkait dengan bagaimana green economy, bahwa UMKM pun juga sudah kita kenalkan dan juga kita coba untuk mengedukasi bahwa sekarang ke depan bahwa pengembangan ekonomi itu juga memperhatikan isu-isu lingkungan. Walaupun mungkin bagi UMKM ini masih tahap awal ya, atau mungkin masih jauh dari masih belum jauh dari prioritas utama, tapi paling nggak sekarang UMKM sudah kita kenalkan bagaimana juga mereka sudah memperhatikan isu lingkungan. Jadi kalau nggak sekarang kapan lagi dimulai kan? Jadi UMKM pun kita kenal dari sekarang. Mudah-mudahan ke depannya UMKM juga dapat menyesuaikan baik dari sisi produksinya, dari pemasaran, dan juga terutama bagaimana isu-isu lingkungan itu juga akan berpengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan. Termasuk juga dalam sistem pembayaran, kita juga tetap mengundang beberapa perusahaan penyedia jasa sistem pembayaran agar masyarakat dan juga terutama UMKM mereka juga sudah mulai terhubung dan juga sudah mulai memanfaatkan e-commerce dan juga marketplace yang ada. Nah, karena ini sangat membantu khususnya dalam hal pemasaran dan juga memperluas jaringan pemasaran mereka, sehingga juga mudah-mudahan membantu meningkatkan kapasitas, meningkatkan produksi, meningkatkan omset, sehingga mudah-mudahan juga membuat UMKM kita makin berkembang, makin maju, dan mudah-mudahan UMKM mampu menjadi salah satu sektor pertumbuhan ekonomi dan mendorong juga percepatan pemulihan ekonomi baik secara nasional, khususnya mungkin se-Ciayu Majakuning. Sebetulnya Bank Indonesia tidak hanya penekanan digitalisasinya khusus di transaksi pembayaran atau terkait dengan bidang tugas kami di sektor pembayaran. Karena memang kita melihat digitalisasi itu kalau cuman hanya aspek sistem transaksi pembayarannya hanya sedikit sekali ya. Sebetulnya digitalisasi itu melingkup seluruh kehidupan masyarakat. Nah, ini juga sebetulnya salah satu upaya bagaimana digitalisasi ini membantu dalam transaksi mengurangi perekonomian, memudahkan, kemudian memberikan praktis, memberikan juga keamanan, serta juga tentunya ini dapat meningkatkan meningkatkan upaya-upaya dalam rangka untuk pertumbuhan ekonomi ke depan. Artinya gini, semakin memudahkan dari sisi pembiayaannya, kemudian transaksi pembayaran, mudah-mudahan transaksi semakin banyak berkembang dan mudah-mudahan itu juga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sementara dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, tentu saja bisa membantu proses pemasaran dan mempermudah sistem transaksi keuangan digital. Sehingga pada CEF 2022, seluruh UMKM yang dihadirkan pun didukung dengan sistem pembayaran non-tunai. Tampilan Ciayu Majakuning Entrepreneur Festival ke-7 tampak dibagi menjadi outdoor dan indoor. Para pelaku UMKM yang bergerak di bidang fashion, kerajinan dan lainnya dipamerkan di Atrium Gerage Mall Cirebon. Sementara UMKM yang menjajakan aneka kuliner menempati stand yang berada di halaman depan Gerage Mall Cirebon yang juga dilengkapi panggung Cirebon.
Bahkan dalam kegiatan itu, Bank Indonesia Cirebon menyediakan mobil kas keliling. Selama event CEF, Bank Indonesia menyiapkan uang tunai pecahan baru tahun emisi 2022 sebanyak 500 juta. Sejumlah masyarakat mengaku senang Bank Indonesia melayani penukaran uang baru. Kebanyakan dari masyarakat menukarkan lantaran uang tahun emisi 2022 masih sedikit beredar di masyarakat. Oh senang. Kenapa Pak? Permudah untuk penukaran gitu maksudnya. Permudah untuk penukaran? Iya. Nukar tadi berapa aja Pak pecahannya Pak? 50.000, 50.000, 10.000, 5.000 dan 1.000. Rencananya untuk apa Pak? Ini awalnya sih karena ada uang baru lama, terus uang baruin aja sekalian. Oh gitu. Iya. Disimpan apa dibagikan Pak? Kayaknya sih mau bagi-bagi nih. Bagi-bagi. Iya. Seneng ya Pak ya bisa nukar? Alhamdulillah seneng. Oh. Selain itu, berbagai kegiatan perlombaan pun dihadirkan selama pelaksanaan CEF 2022. Seperti lomba masak ini, kegiatan yang diikuti oleh kaum ibu-ibu ini mengisi kemeriahan kegiatan CEF 2022. Selain lomba memasak, juga ada kegiatan lainnya seperti marching band, lomba mewarnai maupun lomba lainnya. Bahkan di hari kedua kegiatan CEF 2022, Bank Indonesia Cirebon menghadirkan grup band Tanah Air, Wali, yang menghibur seluruh masyarakat dari wilayah Ciayu Majakuning. Acara yang diadakan di area parkir Grage Mall tersebut berhasil menghipnotis seluruh masyarakat yang hadir.
Beberapa lagu hits milik grup musik pop Melayu Indonesia ini dinyanyikan bersama para penggemarnya. Bahkan komunitas fans Wali pun hadir dari Kuningan, Indramayu, dan Majalengka. Para penonton memenuhi area panggung dan larut dalam lantunan lagu yang dibawakan oleh sang vokalis, Faang, dengan suaranya yang khas. Rangkaian CEF 2022 dimeriahkan seminar, talk show, berbagai perlombaan, fashion show dari para desainer lokal dan lainnya. CEF merupakan salah satu bentuk kontribusi BI Cirebon mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui sektor UMKM. Kegiatan tersebut juga bertujuan mendorong para pelaku UMKM di Ciayu Majakuning untuk mengembangkan bisnis dan pemasarannya hingga ke pasar nasional maupun internasional. Kepala KPW BI Cirebon Hesu Wibowo mengatakan CEF merupakan agenda tahunan KPW BI Cirebon dan menjadi hajat besar seluruh pelaku UMKM di wilayah Ciayu Majakuning. CEF kali ini merupakan agenda di tahun ke-7 sejak pertama kali digelar pada 2016. Menginjak hari ketiga, Ciayu Majakuning Entrepreneur Festival 2022 resmi ditutup Minggu malam. Penutupan ini dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Hesu Wibowo.
Dalam penutupan itu sekaligus diumumkan pemenang lomba selama CEF berlangsung, mulai dari lomba mewarnai, lomba masak, lomba fashion antar pelajar, basket 3-on-3, fashion show perbankan maupun perlombaan lainnya. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Heso Wibowo mengatakan, selama CEF yang dilaksanakan selama 3 hari mulai dari Jumat hingga Minggu berjalan sukses. Dirinya berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah terlibat mensukseskan kegiatan CEF ini. Alhamdulillah sudah 3 hari pelaksanaan CEF 2022 ini. Sejak kita mulai dari hari Jumat kemarin dibuka oleh Ibu Wakil Wali Kota Cirebon, kemudian juga diikuti dengan berbagai kegiatan yang sudah kita laksanakan, baik showcasing dari para penggiat UMKM se-Ciayu Majakuning, dan juga beberapa kegiatan talk show, beberapa kegiatan workshop, dan juga beberapa kegiatan pertemuan lainnya. Kita juga menyelenggarakan beberapa lomba, dan kebetulan pada tahun CEF tahun 2022 ini alhamdulillah kami membuat lomba-lomba yang meliputi seluruh golongan umur. Jadi untuk anak-anak ada lomba mewarnai, untuk anak remaja ada lomba sekolah, ada lomba dance, ada lomba pidato, lomba lomba-lomba lainnya yang bekerja sama dengan RRI, yang kebetulan pada kemarin kita berkolaborasi dengan hajatan RRI secara nasional, yaitu kegiatan Festival Pelajar Nusantara. Sehingga alhamdulillah juga beberapa kegiatan lomba kita rangkaikan dalam kegiatan CEF 2022 ini. Kemudian juga ada beberapa kegiatan hiburan dan beberapa musisi yang kita undang, baik musisi lokal, ada Project Q, ada juga kita undang musisi nasional, kita mengundang band Wali. Ini adalah merupakan beberapa kegiatan yang merupakan hiburan dan juga mudah-mudahan untuk memeriahkan kegiatan CEF 2022 ini. Lomba-lomba juga tadi anak muda dan juga ibu-ibu, ada lomba memasak, ada juga lomba Zumba tadi pagi ya, dan yang tadi sore baru saja kita selesai menyelenggarakan lomba adalah Fashion Show Week Perbankan, yang alhamdulillah sangat meriah. Dan saya terima kasih kepada para pimpinan perbankan dan seluruh perbankan yang sudah meramaikan dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sementara dalam penutupan itu dihadiri sejumlah kepala perbankan yang ada di wilayah Ciayu Majakuning.
Bersama Bank Indonesia kita dukung pemulihan ekonomi nasional. Bangga buat Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia. Segitu doang kan tangan dulu. Digitalisasi dan cinta, bangga, paham, rupiah. Masya Allah. Sekali lagi, tepuk tangan dong. Demikian pemirsa RCTV, rangkaian Ciayu Majakuning Entrepreneur Festival ke-7 tahun 2022. Semoga kegiatan itu mampu menumbuhkan ekonomi khususnya di wilayah 3 Cirebon. Sampai jumpa di CIF tahun depan.